stunting nih. Jangan panik ya, nanti kalau stunting itu bisa diatasi dengan cara ibu sering menghubungi puskesmas dan ngomong kepada saya ya, ini ada kurang makan, nggak bisa makan atau makannya kurang, nanti kita bisa kasih vitamin. Insya Allah nanti bulan ke depan beratnya bertambah dan gizinya pun akan bertambah Bu ya. Berapa sayang? 2 tahun. 2 tahun setengah. Oh beratnya ada 10 sayang ya, 10 kilo. Di sini kalau umur 2 tahun setengah itu di sini minimal lihat secara ini ya, di KMS ini 2 tahun artinya 24 bulan minimal. Itu kalau ada di garis ini ada di garis hijau ya, tapi kan dia seharusnya itu nggak segini ya, bolehlah segini, tapi kayaknya kalau beratnya segitu agak kurang juga ya. Ini kayaknya dia agak pendek banget. Seberapa sih dia kemarin? Nggak tahu Bu. Oh, ukur sebagai kondisinya kurang, beratnya kurang. Saya ada gejala-gejala stunting nih. Jangan panik ya, nanti kalau stunting itu bisa diatasi dengan cara ibu sering menghubungi puskesmas dan ngomong kepada saya ya, ini ada kurang makan, nggak bisa makan atau makannya kurang, nanti kita bisa kasih vitamin. Insya Allah nanti bulan ke depan beratnya bertambah dan gizinya pun akan bertambah Bu ya. Jangan panik ya, Dede makan yang banyak sayang ya. Kamu udah kasih susu ya? Tadi kasih makanan tambahan ke puskesmas ya. Kan kemarin 2 kali dapat tiap bulan. Insya Allah saya pantau ke puskesmas lain PMT untuk anak yang kurang gizi. Insya Allah dapat diatasi dengan kita berkonsultasi ke orang puskesmas ahli gizi. Ya, ibu udah kenal saya semua. Nama saya Ibu Sani Suryani, Ketua Posyandu Bencana. Kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan pada ibu-ibu tentang stunting. Ibu-ibu yang udah tahu belum stunting itu apa? Belum. Stunting itu artinya kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Sebenarnya 1000 HPK ini sangat mempengaruhi ya Bu ya. 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan, diawali dari 0 bulan di dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun. Kalau dia mengalami stunting, dia baru ketahuan setelah dia 2 tahun usianya. Itu karena apa sebabnya? Disebabkan oleh kekurangan gizi secara kronis dari kandungan itu. Makanya ibu-ibu sebelum lagi hamil itu harus banyak mengkonsumsi makanan bergizi. Ya sini ya. Ibu kembang bayi ini kan sekarang kan posyandu bisa bulan sekali ya kan? Di sini kita harus mengetahui tumbuh kembang bayi kita, panjangnya berapa, berat badannya berapa setiap bulan. Jadi kan sampai dia umur 2 tahun sesuai tinggi badannya dengan usianya. Insya Allah ya nih. Dapatkah stunting itu diturunkan? Dapat Bu. Dengan cara apa? Kita mengkonsumsi makanan bergizi. Penyebab stunting itu banyak Bu penyebabnya. Penyebab secara mendasar itu biasanya pendidikan, kemiskinan, disparitas dan sosial budaya akibat kebijaksanaan pemerintah politik. Terus penyebab yang tidak langsungnya ketahanan pangan, pola asuh dan pola makan, kesehatan lingkungan dan perilaku. Terus penyebab langsungnya itu, penyebab tidak langsungnya itu kurang asupan gizinya. Gizinya kurang. Jadi selama dia misalnya ini anaknya 2 tahun, beratnya cuma berapa gitu, beratnya kurang dari yang seharusnya sesuai dengan usianya ya kan? Terus yang penyakitan, biasanya kalau orang yang stunting itu penyakitan, gampang sakit ya. Terus kondisi otak yang stunting itu biasanya dia lebih kecil ya kan, otaknya lebih kecil. Jadi ya pengaruhnya itu fisik,
mental dan intelektual. Jadi daya pola pikirnya itu kurang, dia intelektualnya. Efeknya itu dari fisik, anak tuh kurang gizi dapat diperbaiki sebenarnya, tapi perkembangan otaknya itu tidak dapat diperbaiki kalau dia usia 2 tahun. Kalau fisiknya bisa insya Allah ya diperbaiki. Maka dari itu ya, kalau ibu-ibu nih harusnya anak-anak dipantau terus makanannya Bu, vitamin tumbuh, nah, otaknya itu bisa bagus, cerdas, kan ya. Ikan kayak apa, makanan bergizi itu nggak mesti mahal ya Bu. Kayak bayam, lele, tahu tempe, ya kan. Bukan semata-mata stunting itu yang menjadi masalah Bu. Yang lebih penting lagi adalah proses terjadinya stunting bersamaan dengan proses terjadinya hambatan pertumbuhan dan perkembangan semua organ lainnya seperti otak, jantung, ginjal, dan pankreas. Periode dalam kandungan dan dalam 2 tahun pertama usia anak itu 1000 HPK yang tadi itu. Selama dalam kandungan bayi kita itu asal 11 susah ya kan, vitamin masuk penting dalam usia ini perkembangan emas, masuk periode emas untuk anak-anak kita nih. Karena apa? Karena generasi kita itu adalah masa yang sekarang itu menggantikan masa depan kita, bangsa kita. Jangan sampai kita tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa lain udah keluar angkasa, kita masih bisa apa? Berarti kan? Iya. Kita akan tertinggal dengan bangsa-bangsa lain ya Bu ya. Iya. Kasihan bangsa kita nantinya kalau anak-anak kita berstunting. Pentingnya pencegahan stunting pada masa 1000 HPK Bu ya. Masa stunting dimulai pada saat kehamilan ibu mengalami depresi gizi yang disebabkan oleh infeksi gizi material yang buruk. Kondisi usia 2 tahun, efek stunting bersifat irreversible atau dan berdampak ke umur hidup terhadap kemampuan kognitif dan produktivitas individu. Masa emas kritis pertumbuhan dan perkembangan anak. Pembangunan tinggi badan, konstitusi. Kalau anak kita baik, insya Allah ya Bu ya. Sekarang Bu bisa dikontrol nih anak-anak yang masih 2 tahun. Di sini ya susu banyak sih yang murah-murah aja, segalanya. Makanan juga, buahan juga banyak di kita kan. Buah dan sayur, Bu ya. Kita tuh sebenarnya orang kita tuh orang Indonesia sih nggak terlalu susah banget sih ya sebenarnya. Asal kitanya itu tahu pendidikan kita, tahu nggak pendidikan sih sebenarnya pola asuh anak kita, pola makan anak kita. Kayak ini kan kerja nih ekonomi udah gara-gara PHK nih, karena kita lagi pandemi nih. Gara-gara pandemi ekonomi jadi menurun, anaknya kurang makan nih, ada kurang gizi jadinya kan, kurang terpantau. Kita juga cari solusi lain, makanan dari unggah lah, apalah udah itu udah pakai itu ada carrotnya ya kan, yang penting kita murah meriah, kita bergizi gitu. Nah terus pencegahan stunting di masa pandemi sekarang ini nih, berkaitan dengan strategi pencegahan stunting dalam masa pandemi, kuncinya adalah pemberian gizi yang seimbang Bu ya, pemantauan tumbuh kembang rutin untuk deteksi dini, dan sistem rujukan berjenjang. Seperti ini anaknya nggak bawa ini bilang ke aku posyandu, nanti aku bilang ke PRT atau ke PRW, nanti dia bilang ke puskes, atau enggak langsung aku ke puskes, bilang ke ahli gizi, ke Bu Hamidah gitu. Kalau udah bibit nanti insya Allah dia akan kesini memantau kita. Maksudnya kan setiap bulan kan sering ya datang ke warga-warga tuh, bagaimana tuh anaknya sehatnya gitu. Ya, kalau kita ngerti cara makan si anak-anak kita biar bangsa kita menjadi bangsa yang sehat dan kuat, yang mau dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia, yang mau kalah nanti kita ditindas oleh bangsa lain. Jadi negara kita dijajah oleh bangsa lain karena anaknya bodoh dan stunting. Ada lagi Bu ya, pencegahan itu dengan cara mengkonsumsi garam beriodium sejak dari masa kandungan. Ini 1000 HPK yang saya sering gembor-gemborkan ya. Ini ASI eksklusif, jangan lupa, dari sejak lahir 0 bulan sampai usia 6 bulan. Itu ASI itu sangat penting karena itu untuk daya tahan tubuhnya. Anak yang minum ASI biasanya lebih kuat daya tahan tubuhnya dibandingkan anak yang tidak minum ASI. Jangan salah, formula itu mahal. Itu pemberian dari Tuhan ya, ASI itu. Jangan disia-siakan itu. Jangan disia-siakan itu, kebutuhan anak aja nih. ASI. ASA, ASI, ASI.
imunisasi. Jangan ada orang ini ya, anak saya diimunisasi jadi panas. Iya, saya nggak mau anaknya diimunisasi jadi sakit. Sebenarnya itu dia lagi melawan kumannya, itu lagi di badan dia, lagi membentuk antibodinya di badan dia. Nggak masalah sebenarnya ibu. Makanya saya kadang ngasih bilang, bu ayo imunisasi. Enggak, saya takut anak saya panas. Sebenarnya untuk anak kita juga, buat daya tahan tubuhnya dia kuat. Ini si Neng panas dulu ya Neng ya, sedikit ya. Iya, makanya nggak pernah imunisasi, jarang nih ya, ini takut. Takut disuntik. Iya, kalau disuntik. Nih, kalau ini tumbuh kembang anak dari usia baru 8 bulan ya, kita mengikuti di KFS ini kan ada perumuhannya sampai dia usia 1 tahun itu udah jalan. Jadi perkembangan setiap bulan itu pasti ada kenaikan. Kalau anak kita sakit, mamanya anak itu sedang sakit nih, cepat bisa ke dokter, keluhannya apa, biar cepat ditangani, jangan sampai kita berlanjut. Nah, kalau anak kita udah parah baru kan salah. Boleh Bu ya. Asa, ASI dan ASO, kebutuhan dasar anak. Dari bayi, dari kandungan kita udah sampai umur 2 tahun itu masa-masa emas pertumbuhan anak kita itu. Kapan, apa dan kapan memantau tumbuh kembang anak? Dari lahir ya sampai desa untuk melihat berpanjangnya, pertama nih berat badannya setiap bulan kan kita masih ngukur kan, timbang ukuran tingkat kepalanya. Ini semua untuk kepentingan bayi-bayi kita semua, untuk masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kira-kira dari sini Bu ngerti nggak tentang stunting? Pentingnya makanan bergizi anak dari usia emas pertumbuhan bayi kita, dari kandungan sampai usia umur 2 tahun. Jangan lupa gizi seimbang, jarang berlebihan mengkonsumsi. Ya, kalau ibu udah ngerti cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.